Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wargi Disdik Jabar. Ketemu lagi bersama saya Rofi Akbar di obrolan seputar PPDB 2023. Dan kali ini saya akan khusus mengupas tuntas PPDB 2023 Provinsi Jawa Barat tahap 2. Di mana tahap 2 ini adalah tahap zonasi. Nah, di mana para siswa atau orang tua sudah memperhitungkan jarak dari rumah ke sekolah yang menjadi tujuannya. Dan tentu di studio saya tidak sendiri, wargi Disdik, saya bersama Ibu Dr. Dian Peniasyani, MED, selaku Wakil Ketua Koordinator PPDB Provinsi Jawa Barat tingkat SMA, SMK, dan SLB. Ibu, apa kabar? Baik, Alhamdulillah Kang Rofi. Damang ya Bu ya, sehat-sehat. Sehat. Nah, di beberapa waktu yang lalu kita sudah membicarakan PPDB tahap 1 mengenai jalur-jalurnya itu kan Bu ya. Betul. Nah, sekarang kita akan khusus kupas tuntas jalur zonasi. Nah, di mana jalur zonasi ini kan artinya memperhitungkan jarak ya, rumah murid dengan sekolah tujuan. Di situ juga berbagai dinamikanya terjadi. Contohnya misalnya di perbatasan gimana gitu kan ya. Lalu menentukan koordinat maps-nya, mungkin ada yang belum tahu. Nah, baik, kita akan kumpas bagaimana alur-alur tahapan di tahap 2 PPDB ini, Bu. Iya, baik. Terima kasih Kang Rofi. Bapak Ibu wargi Jabar, di tahap 2 ini untuk di SMA jalur zonasi. Kalau di SMK itu jalur prestasi nilai rapot umum ya. Baik. Saya akan paparkan dulu yang berkaitan dengan jalur zonasi. Jalur zonasi. Jalur zonasi itu PPDB yang diperuntukkan bagi calon peserta didik di mana dasar seleksinya adalah jarak. Jarak ya. Pilihan sekolahnya di mana harus yang ada di dalam zonasi ya. Dan kartu keluarga yang dimilikinya juga berada pada zonasi yang sama dengan sekolah tujuan. Baik. Gitu ya. Jadi yang pertama kita harus mengenal dulu daftar zonanya ya. Nah, Bapak Ibu untuk melihat daftar zona, Bapak Ibu bisa masuk ke website ya disdikjabarprof.go.id. Di sana Ibu Bapak bisa melihat bagaimana pembagian zonasi di seluruh wilayah Jawa Barat yang terdiri dari 13 wilayah atau 27 kabupaten kota itu ditetapkan zona-zonanya. Ibu kita bisa mendeteksi kecamatannya mungkin Bu ya dari Betul, KTP ya. Jadi misalnya Kota Bandung misalnya itu hanya satu zona, Cimahi satu zona. Tapi kota kabupaten lain atau wilayah lain berbeda-beda ya. Baik. Kalau kita berbicara se-Jawa Barat ya. Nah, tapi Bapak Ibu jangan khawatir misalnya berada di daerah perbatasan ya, Nah, itu atau gimana, kita sebut Bu? daerah irisan. Daerah irisan. Misalnya Ibu Bapak melihat zonasi Kota Bandung. Itu hanya satu zona Kang Rofi. Tetapi daerah-daerah perbatasannya ya, kalau saya bisa contohkan, misalnya ada di luar Kota Bandung. Nah, itu Tetapi kayak ditetapkan satu zona. Cimahi Selatan misalnya, Ya. itu dengan Kota Madya Bandung kan nempel itu. Ya, jadi misalnya kalau Kota Bandung ini ada beberapa wilayah yang berbatasan. Berbatasan. Ya. Misalnya kalau kita lihat dengan Cimahi, ya. dengan Cimahi itu berbatasan, maka Cimahi ini masuk atau ditetapkan menjadi satu zona di dengan Kota Kota Bandung. Artinya yang tempat tinggalnya di Kota Bandung bisa bersekolah di Cimahi atau sebaliknya. sebaliknya dari Cimahi juga bisa bersekolah di Kota Bandung misalnya ya. Berarti demikian juga yang berbatasan dengan kabupaten berarti ya. Betul. Jadi selatan. di kabupaten contohnya misalnya di KBB ya, Kabupaten Ya, Bandung Barat misalnya. betul. Itu berbatasan dengan Kota Bandung. Betul. Jadi seperti tadi bisa mendaftar di Kota Bandung atau sebaliknya ya. Iya. Kemudian di selatan juga ada Kabupaten Bandung ya. ya. Ada daerah-daerah yang berbatasan itu pun bisa mendaftar. Jadi bisa dilihat nanti daftar zonasinya. Di website wargi Disdik Jabar silakan kunjungi disdik.jabarprof.go.id Bu ya. Iya. Di situ ada klasifikasi daftar zona ya. Jadi ada di mana cek aja. Saya udah ngintip sedikit kecamatan tadi yang paling mudah Jadi diceknya. memang didasarkan Harus kepada tahu kecamatan mana ya. ya.
Seperti di Kabupaten Bandung Barat, misalnya Lembang. Lembang itu kan masuknya KBB ya, KBB. bukan Kota Bandung, Betul. tapi ditetapkan sebagai Satu daerah zona. perbatasan. Perbatasan, zona, iya. gitu ya. Nah itu Pun demikian yang di wilayah-wilayah lain Bu ya. Betul. Misalnya berarti kayak mana Banjar dengan Ciamis misalnya gitu ya. ada. Jadi di sana ada daftarnya. Ada daftarnya. Kecamatan-kecamatan yang Berarti itu yang harus berbatasan. diketahui dulu ya oleh orang Iya. tua mengenai di mana dia berada nih. Iya, Baik. betul. Nah, lalu bagaimana nih mengukur jarak gitu ya? Nah, ketika pendaftar itu mengisi data pada pendaftaran ya, bisa tadi melalui website atau melalui kalau di tahap 2 ini kita sudah bekerja sama dengan Sapa Warga ya. Aplikasi, Bu, ya. Aplikasi Sapa Warga, nanti ada fitur PPDB. Di sana juga sama. Untuk mengukur jarak, jadi ketika sudah diinput nomor induk keluarga, Oh, dari situ ya. iya, otomatis nanti ada aplikasi Maps-nya gitu kelihatan ya. Google Maps-nya ya ada. Oke, iya. Ada titik yang menunjukkan posisi rumah kita. Oke. Nah, itu kalau belum tepat titiknya bisa dipindahkan, digeser ya, di-drag ya titiknya Oke. itu. Pindahkan kemana? Ke titik pusat rumah kita. Karena bisa jadi mungkin tidak tepat ya. Iya. Nah, geser dulu sampai posisinya tepat di rumah kita. Di teras gitu ya. Ya, di titik pusat rumah Titik ya. pusat rumah. Nanti akan otomatis Ya. 2 titik antara titik koordinat rumah dengan titik dengan titik koordinat sekolah akan otomatis dibaca oleh sistem menjadi jarak. Jadi Oke. kita tidak usah menghitung jarak Iya, lagi iya. gitu Berarti ya. di dua kanal tadi, baik di website yang disdikjabarprof.go.id Ya. sama di aplikasi Sapa Warga, Betul. bisa dilakukan itu ya, pengukuran Betul. jarak dari rumah ke Iya. sekolah. Yang penting kita lihat dulu hasil pengukuran oleh Google Maps itu tepat tidak di titik rumah kita gitu ya. Dan kalau tidak tepat itu bisa diubah pada posisi tepat rumah kita. Perevisian titik rumah di masa sanggah juga bisa. Betul. Jadi Oke. kalau ada kesalahan-kesalahan input data ataupun titik koordinat kan itu semuanya harus disampaikan pada masa sanggah. Ya, itu Iya, oke. untuk Artinya merevisi ya kalau ada data-data yang salah input ya Betul, dari masyarakat. betul ya. Dan saya ingatkan kan untuk zonasi ini ada 2 pilihan Yaitu? SMA negeri ya, Iya. 1 swasta. Nah, yang pilihan negeri itu pilihan pertamanya harus yang dekat rumah Baik. prioritasnya. Yang kedua boleh agak jauh begitu ya kan. Iya, Tergantung nanti pendaftar di seleksinya otomatis oleh sistem. Itu untuk yang berdasarkan SMA ya jarak. Bu ya? Ya. Oke. Nah, kalau untuk SMK di tahap 2 itu jalur prestasi nilai rapot umum. Baik. Di kejuruan ini yang akan dilihat adalah nilai-nilai mata pelajaran kelompok A gitu ya. Jadi kalau di rapot itu ada mata pelajaran kelompok A dan kelompok B. Baik. Yang dilihat hanya mata pelajaran kelompok A. Nanti itu 5 semester akan dijumlahkan gitu ya. Kemudian setelah dijumlahkan baru dirata-rata ke 5 semester. Itu berarti kalau untuk SMK tidak memperhitungkan jarak ya? Tidak, karena ini jalur nilai rapot. Jalur nilai rapot. Ya, Nah, oke. jadi nilai rapot yang menjadi dasar seleksinya. Baik, untuk ininya Bu, syarat umum lagi nih kita kembali untuk jalur zonasi itu sama ya dengan Sama di di tahap tahap satu, 1 ya. yaitu? Jadi saya ulang lagi untuk dokumen persyaratannya Ya. yang ini adalah untuk SMA dulu ya, untuk Ya. jalur zonasi. Berarti ijazah, Ijazah, ya baik. atau surat keterangan telah menyelesaikan program pendidikan. Tapi kalau ini kan mulainya tanggal 28 Juni ya. Insya Allah 28 Juni ini sudah menerima ijazah di SMP MTS itu. yang tahap 2. Tahap 2. Iya. Jadi ijazah ya, kemudian yang kedua kartu keluarga. Kartu keluarga. Nah, yang zonasi ini kartu keluarga minimal 1 tahun ya. Oke, tinggal Jadi, di kecamatan itu ya. Ya, dan kita akan lihat kesesuaiannya antara kartu keluarga dengan alamat waktu SMP atau MTS kelas 9. Baik. Karena harus berdomisili, artinya sudah menetap gitu ya. Tidak bisa SMP-nya di Purwakarta, kakaknya di Bandung. Kan tidak logis ya anak SMP. Nah, itu ya. Jadi kita akan lihat kesesuaian kakaknya dengan data SMP-nya di pada mana rapot. gitu ya. Iya, Betul.
Kemudian masih persyaratan umum, ada akte kelahiran, Akte kelahiran, ya, atau KTP, kartu identitas anak, kartu ya. identitas anak. Ada kakak, gitu ya, ke KTP, kemudian surat Tadi pertanggungjawaban yang mutlak, surat pernyataan ya. ya, surat pernyataan tanggung jawab mutlak orang tua yang dapat diunggah dari website, kemudian ditandatangan di atas meterai, gitu ya. Berarti itu semua dokumen itu nanti diunggah dalam bentuk PDF ya Bu ya, Ya, di bisa. scan gitu. Di foto juga Di foto bisa, ya, Bu ya. kalau Oke. melalui Sapa Warga itu Baik. ya. Kemudian persyaratan umumnya apa tadi kalau jalur zonasi kan jarak ya. Jarak, Jadi sebetulnya tidak ada persyaratan lainnya selain tadi kartu keluarga dan sebagainya Baik. ya. Kemudian kalau jalur prestasi nilai rapot umum di SMK berarti buku nilai rapot yang 5 semester itu. Nah, jadi nanti tinggal wargi Disdik tinggal menentukan nih ya, mulai berhitung-hitung nih dari rumahnya ya, Iya. sekolah mana yang terdekat dulu. Berarti kalau yang jalur zonasi bisa pilih 2 ya Bu ya? 2 sekolah Dua negeri, sekolah? 1 swasta. Oke, 1 sekolah negeri, 1 swasta. Pun demikian SMK Bu ya? Ya, SMK itu pilihannya ya, bisa 2 SMK negeri ya, ditambah 1 swasta, Berarti atau 3 berarti ya bisa. 3 ya, Oke. atau 1 SMK dengan 2 program keahlian gitu. Itu gimana Bu maksudnya 2 program keahlian Jadi di misalnya bidang keahlian, satu bidang keahlian itu misalnya saya ambil contoh mohon maaf Otomotif ya, misalnya ada gitu. tabelnya Oh, nih ada ya, tabelnya, ada tabelnya nih. ininya ya. Jadi nanti di website Bapak Ibu bisa lihat Disesuaikan. program-program keahliannya ya. Misalnya ini saya ambil contoh, ada program keahlian teknologi konstruksi dan properti. Nah, itu ada beberapa program keahlian lagi. Jadi misalnya teknik perawatan gedung, konstruksi dan nah itu iya. ada bagian-bagian dari bidang keahlian. Tinggal si anak mana nih minatnya ya. Iya, seperti teknologi informasi bidang keahliannya. Tapi ada program keahliannya, misalnya teknik pengembangan perangkat lunak dan JIM, Lebih kemudian teknik jaringan. spesifik lagi ya? Iya. Ya, oke. Itu kemudian kalau memilih sekolah swasta, baik itu jalur zonasi maupun jalur prestasi nilai rapot umum di SMK, pilihlah swasta yang memang terdaftar di dalam sistem. Oke. Karena kalau terdaftar dalam sistem bisa disalurkan nanti oleh sistem kan Nanti bisa prosesnya. terlihat Bu ya di Ada website ya, daftarnya, daftarnya di ya. website itu ya. Baik. Demikian pula untuk SMK. SMK pun kalau memilih sekolah swasta harus yang ada di dalam sistem dan program keahliannya sama dengan yang ada di SMK negeri yang menjadi pilihannya. Baik. Supaya pelimpahannya sudah sesuai. Ya, jadi sekali lagi untuk wargi Jabar, kalau untuk yang tahap 2 ini bisa 2 jalur ya untuk pendaftaran online melalui website disdik.jabarprof.go.id, betul Bu ya? Ya, Kemudian betul. satu lagi melalui aplikasi Ya, Sapa Warga yang bisa di-download di App Store dan Play Store Bu ya. Play Store, betul. Baik, mudah-mudahan dan juga memang warga Jabar sudah ini ya Bu ya familiar dengan Betul. gadget online ini. Dan tahun ini kan ini inovasi digitalnya PPDB tahun 2023 karena apa? Berdasarkan data dari Baik. Diskominfo banyak warga Jabar yang menggunakan medianya handphone ya sehingga difasilitasi. Sebetulnya semudah itu kita daftar sekolah tuh ya lewat Betul. handphone gitu kan, Ya. upload. Ya, bisa di mana saja. Bisa di sekarang mana saja, mobile, betul. ya. Dan yang paling Ya. penting saya sih menggarisbawahi adalah masa sanggah tadi Bu ya, di mana masyarakat bisa merevisi data-data yang salah. Ya, betul. Kalau memang kan itu bisa lewat online juga ya tadi 2 Bisa. kanal tadi, atau datang ke KCD gitu ya, atau ke sekolah. Bukan ke KCD, sekolah. ke sekolah tujuan. Baik, datang ke sekolah tujuan untuk merevisi data-data yang mungkin ya salah atau tidak valid atau gimana, kelupaan atau gimana gitu Bu ya. Betul. Nanti dengan kalau menggunakan HP juga ada Formnya ya? informasi ya, atau notifikasi ya. Misalnya ada kesalahan input data, Input data. ya, tapi kita harus proaktif ya, jangan Betul. menunggu informasi begitu. Catat tanggal masa sanggah karena mungkin bisa jadi itu yang potensi banyak juga ya untuk Iya, dilakukan oleh masyarakat. Baik, kemudian ada lagi yang bisa sampaikan di obrolan mengenai khusus tahap 2 ya, zonasi ini artinya untuk yang daerah-daerah perbatasan atau irisan itu sudah terselesaikan, artinya sudah ada sistem Iya, di situ yang jadi- mengakomodasi. Tuh, Kemudian jadi- baik ada lagi nggak Bu yang perlu disampaikan Iya, ke masyarakat? jadi jangan khawatir kalau misalnya di daerah saya ini tidak ada sekolah Nah. gitu ya.
kalau itu masuk daerah perbatasan kan bisa memilih Bisa. ke zona yang menjadi Iya. yang ditetapkan menjadi satu zona dengan Otomatis tersebut. Bandung Raya pun itu satu zona berarti ya. Bandung, Ya. Kota Madya Bandung, Kota Madya Cimahi, Kabupaten Bandung sama Kabupaten Bandung Barat itu Ya, satu zona. yang berbatasan, ya. Ini sebetulnya juga informasi yang buat saya pribadi tuh baru juga Bu gitu ya. Orang tua ya bahwa saya tinggalnya di Cimahi tapi pengen sekolah di Bandung ya. Itu masuk satu zona sebetulnya. Karena biasanya orang tua baru sadarnya ketika anaknya mau masuk sekolah. Ya mudah-mudahan dengan obrolan ini jadi terbuka ya pencerahan buat masyarakat bahwa Bandung Raya itu satu zona ya, tinggal di nanti masukkan aja nomor kakaknya tadi ya, Iya. untuk penentuan maps Betul. titik koordinat ya. Iya, betul. Harus betul-betul ke tengah rumah itu. Iya. Baik Ibu Dian, terima kasih sudah hadir di studio Bu ya, sudah lengkap pembicaraan kita untuk di tahap 2, khusus tahap 2 PPDB Jawa Barat untuk jenjang SMA, SMK dan SLB. Kalau SLB mah sesuai dengan ininya Bu ya. Iya, SLB Asesmen ya. masih Sama ya? mengacu kepada hasil diagnosa. Diagnosa dari Ahlinya. ahlinya. Dalam hal ini misalnya psikolog dan nanti Ya. sekolahnya sesuai dengan di mana dia kebutuhan khususnya gitu kan. Apakah Betul. SLB A atau B gitu kan ya. Ya, Seperti itu. betul, sesuai kebutuhan. Baik. Dan terima kasih buat wargi Jabar yang sudah menyimak obrolan saya dan Ibu Dian di seputar topik PPDB 2023 tahap 2 Bu ya. Tahap 2. Yaitu tahap zonasi jarak dari rumah ke sekolah tujuan. Saya Rofi Akbar dan Ibu Dian hatur nuhun Ibu Dian selaku Sama-sama. Wakil Koordinator PPDB 2023 Provinsi Jawa Barat, dan semoga sukses PPDB Jawa Barat Bu ya. Amin. Karena tagline tahun ini adalah Sekolah Sekolah juara juara untuk semua. Saya Rofi Akbar, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.